Selamat datang dan selamat menikmati. Yusong memakai kembali pakaian lamanya. Jin-hyuk mengatakan Yusong sama gilanya seperti dirinya. Apakah Yusong melakukan itu hanya untuk melepaskan kostumnya? Yusong mengatakan dirinya sudah cukup lama mengenakan kostum itu. Lagian, pakaian ini memiliki perlindungan lebih baik. Jin-hyuk mengatakan sudah waktunya kita ikut campur. Lantai ke-21, Anhui Castle. Namgung Cheon diminta kembali ke Murim karena ada demon yang mengamuk di sini. Namgung Cheon mengatakan dirinya juga tidak dapat pergi, ada demon yang harus ia singkirkan di sini. Saat masih berada di Guild China, Namgung Cheon sudah diperingatkan tentang kemunculan S-rank baru dari Korea, Kang Jin-hyuk. Tapi Namgung Cheon menganggap remeh Jin-hyuk karena Korea hanya sebuah negara kecil. Jin-hyuk menggunakan Ice Gluttony dan mendapati syarat untuk mengkopi Antrade. Jin-hyuk harus menerima secara langsung serangan Antrade yang sangat kuat. Melihat syarat itu, Jin-hyuk berpikir, jika dirinya menerima serangan dalam keadaan Antrade yang full mana, mungkin sehelai rambutnya pun tidak akan tersisa. Sebelum dirinya mencoba itu, ia harus memutuskan portal yang memberinya mana dan melemahkan Antrade selemah mungkin. Yggdrasil memperingatkan Jin-hyuk kalau dirinya sudah mencapai batasnya. Penghalang yang dibuat Yggdrasil pun pecah dan Jin-hyuk langsung bergegas mendekati Antrade. Jin-hyuk mengeluarkan skill S-nya dan melilitkan rantai es untuk mengekang Antrade. Yusong menyerang, tapi tampaknya Antrade tidak terluka sama sekali. Antrade menyerang Yusong yang ada di udara. Yusong merasa dirinya tidak akan bisa menghindari itu. Tapi White Snake melilitkan pedangnya dan menarik Yusong menghindari serangan Antrade. White Snake mengatakan, kita ada di sini untuk melayani Jin-hyuk sementara, The Shadow Legion. White Snake teringat pesan Jin-hyuk, jika sesuatu terjadi, bawa keluar semua orang. Tidak peduli mereka itu Empire atau Murim. Tak disangka, serangan Antrade mengarah ke ruangan di mana bayi-bayi sedang diinkubasi. Jin-hyuk berlari menahan serangan itu. Tapi Jin-hyuk tahu kekuatannya tidak akan cukup dan memanggil Salamander. Salamander dengan mode bertarung menghalau serangan itu. Muncul notifikasi, Jin-hyuk sudah memenuhi persyaratan dan dapat mengkopi salah satu skill milik Antrade. Jin-hyuk merasa ia harus menyerahkan Antrade kepada Yusong sembari ia memulihkan mananya. Tapi tiba-tiba, Jin-hyuk merasakan mana mendekati dirinya. Ternyata Namgung Cheon menggunakan skill untuk menyerang Jin-hyuk. Jin-hyuk menangkis serangan itu menggunakan Shield of Perseus. Baek Solin mengatakan, Cheon, apa yang kamu lakukan? Kita akan kehilangan benteng jika Cheon terus melakukan itu. Namgung Cheon mengatakan, kalian semua tidak mengerti, ini semua hanyalah permainan bagi Jin-hyuk. Jin-hyuk lemah karena menahan serangan demon itu, sekarang adalah kesempatan kita. Elf Forest, Beijing Outbreak, pemilihan fraksi, dan sekarang Titan Fortress. Jin-hyuk sudah ikut campur selama ini, dan menciptakan situasi yang seperti ini. Dirinya menyadari, kalau demon yang perlu dibunuh adalah Jin-hyuk. Wolyong menangkis serangan Namgung Cheon dan berkata, Cheon mencoba membunuh Jin-hyuk di saat yang seperti ini. Apakah Cheon sudah kehilangan akal? Namgung Cheon mengatakan, Wolyong juga sudah diperdaya oleh Jin-hyuk. Dirinya yakin kalau kemunculan demon itu pasti sudah diprediksi. Dirinya tahu kalau Wolyong juga merasa ada yang janggal dari Jin-hyuk. Sebelumnya Wolyong pernah bertanya, mengapa Jin-hyuk bisa mengetahui semua hal itu, termasuk skill kombinasi? Sepertinya tidak ada yang Jin-hyuk tidak tahu. Jin-hyuk mengatakan, dirinya tidak dapat memberitahu Wolyong saat ini, tapi bila saatnya tiba, ia akan menjelaskan segalanya. Karena kamu, Wolyong, adalah keluarga. Dirinya adalah pedang Jin-hyuk, sebuah pedang tidak akan meragukan tuannya. Melihat Cheon yang semakin mengamuk, Baek Solin berpikir, Cheon adalah orang luar yang sangat ceroboh. Tidak peduli seberapa Cheon membenci Jin-hyuk, dia tidak menyadari kalau saat ini bukan waktunya. Menyerang orang yang memimpin kita akan mendatangkan bencana. Tiba-tiba, sebuah jarum menancap di kaki Baek Solin. Ternyata T-Bone yang melakukan itu. Dengan jarum yang dibalur dengan obat penenang, Baek Solin tertidur dan ditangkap oleh T-Bone. Lalu T-Bone membawa Baek Solin ke suatu tempat. Jin-hyuk berpikir dirinya tahu kalau Cheon akan menjadi sebuah variabel dan ia bersyukur ada Wolyong yang menghadapinya. Tapi masalah utama belum teratasi.
dirinya berhasil menahan serangan Andrade sekali, tapi membuatnya kehabisan banyak mana. Yang dapat dirinya lakukan sekarang, hanya bertahan sampai portalnya tertutup. Setelah beberapa waktu mencari, akhirnya mereka menemukan portal yang dimaksud oleh Jin Hyuk. Alice merasa jijik melawan monster itu, dan memerintahkan Andrea untuk melawannya. Andrea berpikir, Jin Hyuk sudah memberinya kehidupan yang baru, setelah menyelamatkan dirinya dari pengorbanan. Dan akhirnya, ia mendapatkan kesempatan untuk membalas budi. Alice mengatakan, Andrea sangat antusias dengan pertarungan pertamanya. Sihir ini cukup sulit untuk seorang manusia, tapi tidak untuk dirinya. Alice menggunakan skill destruction. Muncul notifikasi, koneksi terhadap Demon Realm sudah terputus. Avicii Demon mengatakan, dirinya tidak lagi terhubung dengan Demon Realm, tapi itu bukan masalah. Kekalahan kalian tidak dapat dihindari. Casey mengatakan, Jin Hyuk pasti akan memarahi kita jika kalah. Judro mengatakan, itu tidak akan terjadi jika kita sudah mati. Sabina maju dan menahan serangan itu. Lalu Teresa melompat ke atas dan mengeluarkan skillnya. Casey mengatakan, skill Teresa memang keren, tapi demon itu terlihat baik-baik saja. Tidakkah Teresa mengatakan kalau portal tertutup, kita akan punya kesempatan? Teresa berpikir, supply mananya sudah terputus, tapi demon itu terlalu kuat. Jika terus begini, kita pasti akan kalah. Teresa mengatakan, sepertinya hanya ada satu cara untuk mengalahkan demon itu. Sabina mengatakan, dirinya mengerti situasinya, tapi Teresa tidak boleh melakukan itu. Terlalu banyak Holy Knight yang ada di sini. Jika Teresa menggunakan kekuatan itu, Teresa akan menjadi target dari para Holy Knight. Teresa mengatakan, sepertinya Sabina tidak mengerti. Tempat ini adalah rumah keduanya. Dirinya dapat menerima beban itu jika untuk melindungi tempat ini. Andrade menyadari kalau koneksinya terhadap Demon Realm sudah terputus. Dan juga, ukuran Andrade mengecil menjadi seukuran manusia. Jin Hyuk mengatakan, sepertinya Alice berhasil menutup portal itu, tapi kita harus tetap berhati-hati. Andrade mengatakan, apakah kalian berpikir dapat mengalahkan dirinya setelah menutup portal yang terhubung dengan Demon Realm? Ternyata kalian lebih bodoh dari yang ia kira. Jin Hyuk mengatakan, White Snake, bawa semua orang pergi dari sini. Kita berdua yang akan melawannya mulai dari sekarang. Tiba-tiba, Andrade bergerak cepat dan menyerang dengan kekuatan yang besar. Andrade mengatakan, kalian dapat menghindari serangannya. Sepertinya kalian cukup cepat. Dirinya akan meminta satu permintaan. Jangan mati terlalu cepat. Seperti yang kalian lihat, dirinya sudah lama tidak bertarung dalam bentuk ini. Yusong berpikir, kekuatannya tidak berubah tapi kecepatannya meningkat 10 kali lipat. Apakah kita punya kesempatan untuk mengalahkan demon lantai atas? Jin Hyuk mengatakan, sepertinya Yusong meragukan dirinya sendiri. Yusong pasti berpikir, tidak mungkin untuk mengalahkan demon itu. Perhatikan ini, dirinya akan mengajarkan sesuatu. Hardcore gamer, walaupun dalam situasi yang kritis, selalu menemukan sebuah kesempatan. Saat melihat Dark Teresa, para Holy Knight mulai protes karena Teresa menggunakan Dark Energy. Sabina mengatakan, mari kita diskusikan nanti saja. Saat ini, dirinya kehilangan banyak darah dan kelelahan. Di tengah-tengah pertarungan, Avicii Demon menggunakan skillnya, memanggil tanaman demon keluar dari dalam tanah yang akan menggigit Dark Teresa. Tapi Casey dan Judro tidak tinggal diam, mereka memotong-motong tanaman itu. Wolyong terkena serangan telak dari Namgung Cheon dan terpukul mundur. Namgung Cheon mengatakan, Wolyong seharusnya cepat sadar. Dari awal mereka bertukar serangan, Wolyong tidak akan pernah bisa mengalahkan dirinya. Walaupun tahu kalau tidak ada cara untuk menang, Wolyong tetap bertarung demi Jin Hyuk. Wolyong mengatakan, Jin Hyuk adalah orang yang sangat unik. Jin Hyuk mempunyai tujuan yang dirinya tidak mengerti. Dan sepertinya Jin Hyuk orang yang sadis dan suka menggoda yang lain. Tapi saat berdiri di sampingnya, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, semua dibuat percaya kalau Jin Hyuk akan memberi kemenangan. Itulah mengapa, meskipun Namgung Cheon lebih kuat darinya, ia akan terus bertarung. Saat Andrade melihat Yusong, ia merasa Yusong bukanlah ancaman. Tapi Jin Hyuk berbeda. Dengan menghindar dan mencuri mananya dikit demi sedikit, apakah dia berpikir bisa mengalahkan dirinya? Andrade mengaktifkan Demon Realm Border. Dunia khayalan telah diaktifkan, Tapana Hell.
Andrade mengatakan, apakah kalian berpikir dapat melukainya? Di dunia ini, semua tunduk kepada dirinya. Kalian akan mati menderita di tempat ini. Jin Hyuk mengatakan, Yusong juga harus menggunakan battlefield selection. Dirinya juga akan melakukan hal yang sama saat berada di dekatnya. Yusong mengatakan, dunianya akan bertabrakan dengan penghalang di sini, dan berakhir hanya membuang-buang mana saja. Jin Hyuk mengatakan, percaya saja, dirinya mempunyai rencana. Kita tidak dapat mengalahkan Andrade jika kita terjebak dalam dunia buatannya. Saat Jin Hyuk mendekati Andrade, Yusong menggunakan battlefield selection miliknya. Saat dunia buatan Yusong terbuka, Jin Hyuk mengambil pedang yang berserakan dan mengarahkannya pada jalur penghalang mana buatan Andrade. Lalu Jin Hyuk mengcopy battlefield selection milik Yusong dan menggunakannya. Andrade mengatakan, kesempurnaan dunia buatan ditentukan dari seberapa paham pengguna dengan dunia itu. Dirinya sudah hidup ribuan tahun di lantai atas, tapi kalian berani berpikir dapat menghancurkan dunia buatannya. Jin Hyuk mengatakan, seorang demon dari lantai ke-40 berpikir kalau dia mempunyai hak untuk berbicara kepada dirinya tentang pemahaman tower. Dirinya akan menunjukkan seberapa arogan Andrade di hadapannya. Avicii Demon mengatakan, betapa mengejutkan seseorang dari lantai menengah dapat membuat dirinya seperti ini. Menakjubkan, dapat melihat kemampuan Holy Knight. Bagaimanapun juga, ada yang salah dari Corruption Dark Teresa. Hal ini dapat menggoncang pondasi dari Demon Realm, jadi Dark Teresa harus dilenyapkan. Tiba-tiba, seseorang menghancurkan tangan Avicii Demon. Ternyata orang yang menolong Dark Teresa adalah Black Emperor. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.